Teman-teman, ingat kata-kata Bang Epe cuma nggak bisa mengatakan jangan lagi naik utang. Cuma nggak bisa karena apa? Dia diikat sumpah. Sebagai seorang advokat, dia diikat sumpah. Tapi gua nggak pernah disumpah, maka gua ajari teman-teman. Persetan itu utang dengan rentenir online itu. Persetan itu semua. Anggap saja utang kalian sudah lunas. Baik itu mau terdaftar di OJK, mau terdaftar sampai di kiamat pun terdaftar pun setan. Karena apa? Ketika kita melawan, maka kita harus melawan. Kita harus melawan dan menolak apa yang mereka inginkan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya perilaku-perilaku mereka bisa dihentikan. Ini bukan kita menjadi bangsa-bangsa baru, tidak. Tapi bagaimana kita melakukan tindakan perilaku mereka. Karena apa teman-teman? Kita mensinyalir, kita menduga uang yang ditransaksikan di rentenir online jahanam tersebut adalah uang hasil dari kejahatan. Kita menduga itu. Kita menduga, kita mencium ada aliran dana yang disebut dengan istilah money laundry di dalamnya. Karena sampai detik ini juga negara tidak mendapatkan apapun dari perusahaan-perusahaan rentenir online jahanam tersebut. Mereka tidak bayar pajak, kawan-kawan. Jadi ketika mereka seperti itu, kita harus melawan. Kita harus menagih, kita harus mendesak. Lembaga-lembaga itu harus bayar pajak ke negara. Kita juga harus mendesak agar perilaku-perilaku mereka, transaksi-transaksi mereka sesuai dengan koridor hukum yang ada di negara kita. Ini perlawanan yang kita lakukan, kawan-kawan. Ini perlawanan yang harus kita lakukan. Sedangkan statement Rudi Antara, statement OJK sudah mengatakan kalau meminjam dari aplikasi yang tidak ada izin, anggap saja kalian sudah dapat utang kalian lunas. Itu statement mereka. Maka kita praktekkan hal tersebut, kawan-kawan. Maka tadi di awal aku mengajak kawan-kawan berpikir dan melihat pandang. Maka sama seperti ini. Aku kasih analogi. Berapa jari teman-teman lihat? Berapa jari teman-teman lihat? Berapa jari teman-teman lihat? Aku bilang 5. Aku bilang 5. Karena apa? Teman-teman tidak melihat dari sudut pandangku. Ada yang tersembunyi di sini. Ini masalah sudut pandang semua. Untuk menghadapi masalah teman-teman ini juga melihatnya dengan sudut pandang. Gunakan logika berpikir terbalik, kawan-kawan. Karena mungkin bagi segelintir orang mengatakan kita bejat, persetan apa yang dibilang orang. Karena apa? Orang itu tidak memberi makan kita. Orang itu tidak membesarkan kita. Persetan orang mau gunjing kita apa? Persetan orang mengatakan kita apa? Tapi menurut sudut pandang kita, kita benar. Kita benar, kita harus melawan balik mereka. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kita majukan gugatan. Kita bukan tidak mau membayar utang piutang kita, tapi kita akan membayar setelah putusan pengadilan. Camkan itu di diri kita masing-masing, kawan-kawan. Kita akan membayar setelah putusan pengadilan. Kalau belum ada putusan pengadilan, maka anggap saja utang kita lunas. Ini teman-teman, bukan karena kita menolak membayar, karena kita sudah dicemarkan nama baik kita, karena data kita sudah disebarkan. Kita tidak membayar bukan karena data itu rendah kali harga diri kita. Utang barter dengan kita, utang barter dengan pelecehan. Tapi kita tidak membayar karena kita menunggu putusan dari pengadilan. Tunggu putusan pengadilan, kita akan lihat majelis hakim bagaimana. Ini yang mau kita tunjukkan. Ini yang mau kita lakukan. Maka kita berhimpun, kita berjuang bersama. Agar apa? Agar apa yang menjadi cita-cita bersama, rentenir online jahanam tersebut hilang dari negeri ini. Kalau masih kita membayar sesen pun kepada mereka, kalau masih sesen pun kita membayar kepada mereka, sama artinya kita masih mendukung perilaku yang dilakukan mereka. Sama artinya kita mendukung mereka merampok rakyat istrinya. Makanya kita mengatakan kita tidak akan pernah membayar sebelum
dalam pengadilan. Ini prinsip dalam gerakan. Ini prinsip perjuangan kita. Bukan karena kita mau menjadi bangsa, bukan karena kita mau mengemban uang mereka, tapi kita mau menindak mereka. Sehingga kita tidak bersetuju dengan kejahatan yang mereka lakukan. Karena mendiamkan sebuah kejahatan sama artinya kita bersekutu untuk berperilaku jahat tersebut. Untuk itu maka kita mendatakan tidak lagi dengan mereka. Tidak lagi ada istilah damai, tidak ada lagi istilah kompromi dengan mereka. Karena kita sudah nyatakan melawan secara total. Jangan takut ketika ancaman mereka mau dipenjara. Orang yang harus pertama kali dipenjara itu gua. Kalau memang gara-gara gua mengatakan tolak bayar mereka, gua orang pertama kali yang harus mereka penjarakan. Persetan dengan mereka. Jadi jangan lagi khawatir, jangan lagi takut. Ketika mereka menyebar data kita, jawabannya alhamdulillah, puji Tuhan dapat bukti baru. Karena kita menolak suku bunga gila-gilaan yang diberlakukan mereka. Kita menolak itu. Karena itu tidak sesuai dengan koridor hukum yang ada. Sementara aturan perbankan itu 15% sampai maksimal 20% per tahun. Sedangkan rentenir online jahanam ini menggunakan suku bunga yang gila-gilaan 50% untuk 14 hari. Ini bukan lagi menolong, tapi merampok dan memiskinkan bangsa ini. Maka kita akan melawan mereka. Kita akan lakukan aksi-aksi dan aksi. Makanya kenapa selalu kita menyatakan bubarkan OJK. Kita selalu lantang mengatakan bubarkan OJK. Karena OJK lembaga yang paling bertanggung jawab. Dan lembaga tersebut tidak berguna bagi rakyat. Karena lembaga tersebut adalah anak haram dari keputusan sebuah regulasi yang dipaksakan. Ini kenapa kita terus melawan. Makanya untuk tanggal hari Selasa kita akan aksi di PN Jakarta Pusat. Dan hari Kamis kita akan aksi di OJK. Kita akan lawan Limbo CS. Persetan dengan mereka. Kita akan lawan otoritas jasa keuangan. Karena bagi kita tidak ada gunanya otoritas jasa keuangan di negara ini. Apalagi kenapa kita melakukan aksi bubarkan OJK? Kita akan menagih janji Jokowi yang mengatakan jika lembaga tidak berguna bagi untuk rakyat maka akan dibubarkan. Kita akan dorong statement Jokowi untuk membubarkan OJK. Ini kita akan tagih kawan-kawan. OJK hari ini sudah kalang kabut kawan-kawan. Karena kita tahu kebusukan mereka. Dengan gampangnya mereka mengeluarkan izin dan izin. Dengan membiarkan ratusan aplikasi hanya untuk urusan terdaftar. Tapi bebas beroperasi. Ini kegilaan namanya. Sama analoginya sederhana. Jika kita kuliah di Fakultas Kedokteran, apakah kita sudah bebas berpraktek? Bebaskah kita berpraktek? Mati orang. Itu sama artinya malpraktek. Dan OJK membiarkan aplikasi-aplikasi yang terdaftar ini malah berperilaku dan berpraktek merampok rakyat di negeri ini. Ini harus dilawan. Ini harus kita lawan kawan-kawan. Dan jangan lagi pernah takut untuk bersuara. Jangan pernah takut dengan ancaman apapun. Paling banter di penjara. Jika harus orang di penjara pertama kali gua tangkap, gua tantangin itu semua. Gua tantangin, gua orang pertama yang harus mereka tangkap. Karena persetan bagi gua. Karena prinsip kami di LBH Nusantara, walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Itu prinsip kami. Makanya kami bermain tanpa mengenal kompromi. Karena bagi kami kejahatan bukan untuk dikompromikan. Kejahatan bukan untuk dimediasikan. Tapi kejahatan harus ditindak. Makanya kita mendorong gugatan-gugatan secara perdata. Setelah kita dapat vonis putusan nanti,
pengadilan, maka kita akan gugat lagi secara pidananya. Kita akan buat laporan secara menyeluruh. Apalagi kepolisian sudah mengeluarkan statement akan menindak aplikasi-aplikasi online ini. Maka kita akan mendukung kinerja kepolisian untuk menagih kata-kata mereka. Kita akan lakukan pelaporan nantinya secara menyeluruh dan serentak. Tapi sebelum itu kita lakukan, kami masih harus melakukan konsolidasi di tiap-tiap daerah. Kita baru bulan lalu kita sudah selesai Jawa dan Bali. Bulan ini rencana kita akan menggeser Pulau Sumatera. Berikut dengan Kalimantan kalau kita bisa terkejar. Karena prinsip kita menyatukan seluruh korban. Dan korban yang sudah melapor ke LBH Nusantara bukan teman-teman sekitar di sini saja. Tapi ada sekitar 20.000 orang. Yang berkasnya aja pun, kalau teman-teman ikut ke ruangan Bang Epe, ya, itu akan nengok berkasnya, suntuk nengoknya. Jujur kita bilang, nengok berkas mereka aja kita suntuk. Karena satu persatu harus kita verifikasi. Satu persatu harus kita data kembali. Cukup nggak buktinya untuk dimajukan ke gugatan? Kalau kurang kita akan menghubungi kembali. Ini kenapa kita lakukan kawan-kawan. Karena kita tidak mau. Karena kita tidak mau ada lagi korban selain kita. Kalau kita mau, sudah selesai dari kemarin-kemarin masalah yang teman-teman hadapi. Karena apa? Baru 2 kali kita aksi. Asosiasi Fintech sudah datang ke kita ngajak mediasi. Tapi kita nolak. Karena prinsip kami sederhana di LBH Nusantara. Kejahatan bukan untuk dikompromikan. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan. Kejahatan transaksional dalam sistem ekonomi. Mereka merampok rakyat di negeri ini secara sistematis. Dan parahnya lagi, pemerintahan kita masih berdiam diri. Makanya didoronglah gerakan-gerakan seperti ini, kawan-kawan. Supaya apa? Supaya lahirlah regulasi yang kita harapkan. Lahirlah undang-undang yang melindungi yang kita harapkan. Ini yang mau kita dorong, kawan-kawan. Bukan sebatas untuk melunaskan utang kawan-kawan. Kalau untuk melunaskan utang kawan-kawan ditutup mata kita ngerjainnya. Tapi bukan ini sama kita. Bahkan di pengadilan aja bolak-balik Bang Epe di lobi. Para penggugat ada berapa aplikasi melunaskan utang yang penting mereka nggak digugat. Itu yang mereka tawarkan, tapi kita menolak. Kita tidak butuh, kita akan bayar. Camkan, kami akan membayar berapapun utang kami setelah putusan pengadilan. Itu yang kita mau. Ini yang kita mau, teman-teman. Maka kita nggak ada lagi kompromi. Tidak ada lagi takut-takut. Makanya untuk hari Selasa dan hari Kamis kita coba mengharapkan teman-teman yang bisa meluangkan waktunya. Karena kita akan mendatangi mereka. Hari Selasa aksi biasa untuk dalam pengawalan. Sidang gugatan kita gelombang kedua. Dan untuk hari Kamis kita akan menyasar lembaga yang paling bertanggung jawab. Untuk kita nyatakan penolakan dan menyatakan meneriakkan pembubaran OJK. Ini yang akan kita dorong, kawan-kawan. Dan harapan kita adanya dikembalikannya BI atau Bank Indonesia sebagai peran perbankan dan simpanan. Sistem keuangan itu harus dikembalikan lagi kepada BI. Jaminan harus dikembalikan lagi kepada BI. Karena apa? Karena BI adalah amanat dari Undang-Undang Dasar. Dan OJK itu adalah produk haram yang dilakukan di negeri ini. Kita sudah berkali-kali menyatakan meneriakkan ini. Tapi kita tahu yang kita lawan adalah kekuatan-kekuatan yang punya uang. Kekuatan yang punya uang. Tapi kita akan buktikan bukan uang yang mengatur segalanya. Tapi kita akan buktikan kecerdasan berpikir untuk menghadapi mereka. Makanya sama seperti kenapa aku tadi di awal mengajak teman-teman bercanda untuk bermain dalam sudut pandang. Karena bagi kita selama ini terkontaminasi oleh pikiran umumnya.
Umum mengatakan kita salah karena kondisinya. Ketika datang polisi bekerja karena kondisinya banyak tahu. Kan brengsek seperti ini. Brengsek seperti ini. Sama seperti ketika ada Pak yang melapor ke polisi, terus dibilang nanti dimentahkan kalau penyebaran data. Lah, itu urusan pengadilan, bukan urusan di kepolisian. Yang penting polisi menerima setiap laporan apapun dari warga negara. Perkara itu mentah di pengadilan atau enggak, itu urusan nanti. Tinggal bagaimana kita bertarung bermain datanya. Ini yang saya coba. Makanya teman-teman, berbanggalah teman-teman menjadi segelintir orang, tapi konsisten untuk melawan. Berbahagialah teman-teman yang diberi kesempatan untuk berjuang membuat sejarah baru di negeri ini. Kita akan buat sejarah baru di negeri ini. Ini yang sedang kita lakukan teman-teman. Jadi kita harap teman-teman semua jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah takut dan panik apapun dia. Jangan pernah ragu. Mau disebar datamu, mau disebar apapun, anggap saja data kalian sudah tersebar ke seluruh dunia. Anggap saja kalian sudah difitnah ke seluruh dunia. Tapi kebenaran punya cara sendiri untuk naik ke permukaan. Bangkitlah teman-temanku. Bangkitlah, kita berjuang bersama. Bukan karena untuk menyelamatkan diri kita, tapi kita berjuang untuk menyelamatkan orang lain, bahkan generasi setelah kita. Apakah kita biarkan anak-anak kita seperti ini nanti juga terjerat? Maka sampai di kita harus belajar untuk menghentikannya. Yang penting kita berjuang dengan sungguh-sungguh. Yang penting kita bersama-sama bergerak dan tetap dalam prinsip-prinsip perjuangan yang itu berdasarkan kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran. Kita sama-sama menghadapi mereka. Dan jangan pernah takut ancaman. Jika teman-teman mau diancam, ketawa saja. Karena aku sudah bolak-balik diancam teman-teman. Mau ancaman sama aku, kuladeni. Ku bilang, datang kau ke tempat aku, nih alamat aku. Kasih. Kau mau bawa pasukanmu, terserah, ku tunggu, ku bilang. Atau di mana alamat kau, biar ku jemput. Biar kau lihat pasukanku, ku bilang. Ini realita teman-teman. Karena apa? Karena sejatinya orang yang berani mengancam adalah manusia paling penakut di bumi ini. Itu dia realitanya teman-teman. Ketika dia berani mengancam, itu menunjukkan sebuah ketakutan bagi dirinya. Karena apa? Kalau orang yang berani itu nggak main ancaman, datang, selesaikan. Ini konkretnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti masih dikatanya akan saya somasi, persetan, mau 100 kali somasi kau ketunggu. Bila perlu somasi Anda dilanjutkan dalam pengadilan, selesai. Kita menunggu pengadilan yang Anda mau bikin. Ku pastikan mereka tidak akan pernah berani membawa ini ke pengadilan. Kita akan tunggu, kita tantangi kok dari dulu. Sebelum kita majukan gugatan kita tunggu mereka. Kami tunggu kalian bawa ke pengadilan. Kalau kalian nggak berani bawa ke pengadilan, kami yang bawa pengadilan. Dan kami buktikan. Karena masih sampai detik ini, satu-satunya yang membawa masalah ini ke pengadilan, itu kita. Dengan LBH Nusantaranya. Itu kita yang melakukan teman-teman. Yang lain itu hanya sebatas konferensi pers, sebatas bla 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 bla. Lihat sekarang, redup. Tapi kita akan berjuang total karena prinsipnya sederhana. Jika ada 1000 orang yang melawan rentenir online jahanam ini, aku salah satunya. Jika ada 100 orang yang melawan rentenir online jahanam ini, aku salah satunya. Jika ada 10 orang yang melawan rentenir online jahanam ini, aku salah satunya. Jika hanya 1 orang yang melawan rentenir online jahanam itu, hanya akulah yang melawan tersebut. Jika tidak ada yang melawan rentenir online jahanam ini, aku telah tiada. Pergunakanlah itu sebagai prinsip hidup kita untuk melakukan perlawanan, teman-teman. Bahkan banyak di antara kita yang mau bersolidaritas, padahal bukan korban. Masih banyak yang sudah bersolidaritas di tengah-tengah kita, bukan korban tapi mau berjuang. Karena apa? Karena dia melihat ini bahaya bagi kehidupan bangsa. Karena ekonomi kita bisa kolaps nantinya
ketika rentenir online jahanam ini masih terus dibiarkan. Dan aku harap kembali di hari Selasa dan di hari Kamis kita hadir di lapangan. Di hari Kamis, di hari Selasa kita di PN Jakarta Pusat, dan di hari Kamis nanti kita hadir di OJK. Bisa teman-teman? Ya. Tetap semangat? Semangat. Oke, terima kasih teman-teman.